Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi saya. Selanjutnya kita ke topologi jaringan Bluetooth. Seperti ini yang tertera pada layar. Begini topologi Bluetooth. Begini topologinya. Kemudian topologi jaringan Bluetooth yang paling kecil disebut dengan peak connect. Seperti ini. Ini masih berskala kecil. Yang hanya terdapat sebuah peralatan yang berfungsi sebagai server atau master. Yang ini slave atau master. Sementara untuk yang lainnya berguna sebagai klien atau slave. Seperti ini. Tertera pada peak connect A dan peak connect B. Kemudian selain itu ada juga kumpulan beberapa peak connect yang akan membentuk jaringan lebih besar lagi yang disebut dengan scattered net. Scatter net. Seperti yang ini, gabungan antara peak connect A dan peak connect B disebut dengan scatter net. Yakni peralatan yang berguna sebagai master jika peralatan itu menginisiasi komunikasi serta mendaftarkan layanan aplikasi sehingga bisa dieksplor perangkat lain. Sementara peralatan yang mencari tempat master dan mengeksplorasi layanan yang disediakan oleh master bernama slave. Modem kemudian mode operasi Bluetooth, yaitu peralatan Bluetooth bisa beroperasi pada beberapa mode. Sebelum koneksi terjadi, maka semua peralatan akan ada di mode standby yang akan tetap siaga setiap 1,28 detik untuk menerima pack atau inquiry. Kemudian koneksi menuju peralatan yang dituju dilakukan di mode pack, di mana mode inquiry akan dibutuhkan apabila alamat tujuan tidak diketahui. Saat proses pegging terjadi, maka peralatan yang bersangkutan harus sudah mengetahui alamat serta sistem clock atau kunci peralatan yang dituju untuk menentukan akses kode paket data yang dimana kedua informasi tersebut tersedia dalam proses inquiring. Selanjutnya, sistem operasi pada Bluetooth. Seperti ini berupa radio transceiver, baseband link controller, dan link manager. Berikut beberapa karakteristik radio Bluetooth sesuai dengan dokumen Bluetooth SIG dalam tabel 1. Seperti ini ada dibagi menjadi dua kotak, yaitu parameter dan spesifikasi. Parameter pertama itu, dalam parameter tersebut yang pertama itu transmitter, kedua frekuensi, spesifikasi ISM band 2400 sampai 2483,5 Hz. Mayoritas untuk beberapa negara mempunyai batasan frekuensi sendiri, spasi kanal 1 MHz. Maksimum output power kelas 1 banding 100 MV 20 dBm, power kelas 2 banding 2,5 MW 4 dBm, power kelas 3 banding 1 MW 0 dBm. Modulasi seperti yang tertera, kita bisa melihatnya. Kemudian selanjutnya, stack protokol pada Bluetooth dibagi menjadi 4, yaitu Bluetooth Core pada protokol layer dan protokol in the stack dibagi menjadi 2 lagi. Pada protokol layer itu ada Bluetooth Core Protocol, baseband LMP, L2CAP, SDP, kabel replacement protokol,
tipe telepon Telephone Control Protocol, Adapted Protocol. Sedangkan pada protokol in the stack ada kabel Preplement Protocol RFCOMM, TSP Binary at Command, PPP, UDP atau TCP atau IP, OBEX, WAP, vCard, vCal, IRMC dan WAI. Fitur keamanan pada Bluetooth. Bluetooth dirancang untuk memiliki fitur-fitur keamanan sehingga dapat digunakan secara aman baik dalam lingkungan bisnis maupun rumah tangga. Fitur-fitur yang disediakan Bluetooth antara lain: 1. Enkripsi data, 2. Autentikasi pengguna, 3. Lompatan frekuensi cepat 1600 Hz per second atau per detik, kontrol pengeluaran energi. Fitur-fitur tersebut menyediakan fungsi-fungsi keamanan dari tingkat keamanan layar fisik atau radio, yaitu gangguan dari penyadapan sampai dengan tingkat keamanan layar yang lebih tinggi seperti password atau PIN. Tetapi dari sebuah artikel internet, menurut penelitian 2 mahasiswi Universitas Telekomunikasi Afif mengenai adanya kemungkinan Bluetooth bisa disadap dengan proses pairing berpasangan. Kemudian caranya dengan menyiapkan sebuah kunci rahasia pada proses pairing. Selama ini dua perangkat Bluetooth menyiapkan kunci digital 128 bit. Ini adalah kunci rahasia yang kemudian disimpan dan dipakai dalam proses enkripsi pada komunikasi selanjutnya. Langkah pertama ini harusnya pengguna yang sah untuk menginputkan kunci rahasia yang sesuai. PIN 4 digit ke perangkat, pesan lalu dikirimkan ke perangkat lainnya, dan ketika dikunci rahasia dia pura-pura lupa. Hal ini memacu perangkat lain untuk memutus kunci dan keduanya lalu mulai proses pairing berikutnya. Kesempatan ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk mengetahui kunci rahasia yang baru. Selain pengirim ini ke perangkat Bluetooth yang dituju, semua perangkat Bluetooth yang ada dalam jangkauan ini juga tetap dapat disadap. Jadi kita harus memperhatikan password atau PIN yang kita buat, jangan sampai bisa dilupa atau ini dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk mengatur kunci yang baru. Sekian dari presentasi materi tentang Bluetooth saya. Pada materi ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.